Halo guys, balik lagi di channel. Di video kali ini kita akan melakukan unboxing dan hands-on, sekaligus kita akan mereview kamera dari smartphone 3 jutaan terbaru dari Xiaomi, yaitu Poco X3 NFC. Penasaran seperti apa kualitas kameranya? Simak terus. Jika nantinya kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe ya guys, agar kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi pertama kali setiap ada video baru dari channel ini. Oke, sebelum kita membahas sektor kameranya, kita lihat dulu apa saja yang ada di dalam paket penjualannya. Di dalam boxnya kita akan mendapatkan SIM card ejector, manual guide, jelly case transparan, si handphonenya sendiri, kemudian ada kabel USB Type-C, dan terakhir kabel charger dengan output 33 watt. Oke, Poco X3 NFC yang akan kita review kali ini adalah varian warna grey dengan logo Poco yang cukup besar di bagian belakang, serta cover belakang berbahan plastik glossy dengan susunan kamera yang cukup unik dan diletakkan simetris di bagian tengahnya. Di bagian bawah ada lubang headphone jack, lubang mic, USB Type-C port, dan speaker grill. Di sisi kiri ada slot SIM card tray. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang juga berfungsi sebagai fingerprint sensor. Di bagian atas ada infrared buster dan secondary microphone. Dan terakhir di bagian depan ada layar seluas 6,67 inch beresolusi Full HD Plus yang sudah dilapisi kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5. Bersertifikasi TUV Rain Lane, mendukung high refresh layar 120Hz dan touch tempering hingga 240Hz, yang menjadikan Poco X3 NFC ini sebagai smartphone termurah yang sudah menggunakan teknologi ini. Untuk kualitas layarnya sendiri, selama beberapa hari menggunakan ponsel ini, menurut saya layarnya ini sangat responsif dan smooth, serta viewing angle-nya juga luas. Untuk sektor jeroan, Poco X3 NFC menggunakan chipset terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 732, yang dipasangkan dengan pilihan RAM 6 atau 8GB berjenis LPDDR4X, serta storage sebesar 64 atau 128GB UFS 2.1. Varian yang saya review kali ini adalah varian 6/64GB. Untuk performanya sendiri saya belum bisa memberikan penilaian lebih ya guys, karena baru beberapa hari menggunakan ponsel ini. Namun dari beberapa hari menggunakannya, smartphone ini menurut saya cukup enak digunakan, dengan skor Antutu berada di angka 280 ribuan. Untuk kapasitas baterainya sendiri, Poco X3 NFC dibekali dengan baterai jumbo 5160 mAh yang sudah support sistem pengisian cepat hingga 33 watt. Sekarang kita bahas sektor kameranya. Poco X3 NFC menggunakan setup 4 kamera di bagian belakang dengan kamera utama beresolusi 64 MP Sony IMX682 dengan aperture f1.89. Di lensa kedua ada kamera ultrawide 13 MP f2.2, lensa makro 2 MP di lensa ketiga, dan di lensa keempat ada kamera 2 MP f2.4 yang berfungsi sebagai depth sensor. Sedangkan pada kamera selfie-nya, ponsel ini dibekali dengan kamera selfie beresolusi 20 MP dengan bukaan lensa f2.2. Untuk hasil fotonya sendiri, di kondisi cahaya berlimpah, hasilnya terlihat tajam dan detail. Warnanya bagus serta dynamic range-nya juga luas. Hasil foto 64 MP-nya juga bagus, dengan ekstra detail yang lebih baik dibanding mode autonya. Tapi dengan konsekuensi, ukuran filenya akan jauh lebih besar. Mode potretnya juga bekerja dengan cukup baik. Pemisahan objeknya bagus, serta efek blur yang dihasilkan di backgroundnya juga terlihat natural. Hasil foto dengan lensa ultrawide-nya juga menurut saya cukup bagus. Gambarnya tajam dan warnanya juga masih enak dilihat. Fitur pembenaran distorsinya juga bekerja dengan cukup baik kali ini. Untuk hasil foto dengan kamera makronya, menurut saya hasilnya sudah sesuai lah dengan resolusi dari lensanya yang hanya 2 MP. Sedangkan untuk foto di kondisi minim cahaya, hasilnya memang cukup detail, tapi ketajaman gambar dan dynamic range-nya masih kurang oke menurut saya. Standar lah, seperti smartphone lain di kelas harganya. Namun fitur mode malam di kameranya ini akan sangat membantu kok jika kalian menginginkan hasil foto yang lebih terang. Sayangnya mode malamnya ini tidak bisa berfungsi di lensa ultrawide-nya. Untuk hasil foto di kamera selfie, menurut saya gambarnya bagus dan detail, serta warnanya juga oke. Mode potretnya juga bagus walau hanya menggunakan satu lensa. Selain itu, karena ponsel ini secara default sudah diaktifkan fitur kamera 2 API-nya, jadi kita bisa dengan mudah menginstal APK Google Kamera di Poco X3 ini tanpa perlu root atau unlock bootloader lagi.
Untuk cara install Google Kamera di Poco X3 ini nanti akan kita bahas pada video selanjutnya ya guys. Jadi pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan icon loncengnya. Oke, dan ini adalah hasil perekaman video kamera belakang dari Poco X3 NFC. Resolusi maksimalnya ada di 4K 30 frame per second. Dan kabar baiknya, image stabilisasi di smartphone yang satu ini bisa mendukung di semua lensanya. Oke, dan ini adalah hasil perekaman video kamera depan dari Poco X3 NFC. Resolusi maksimal yang bisa direkam oleh kamera depannya ini adalah di 1080 30 frame per second. Untuk kualitas gambarnya menurut saya ini sudah bagus, detail dan tajam. Namun sayangnya untuk image stabilisasi belum bisa aktif di kamera depannya ini. Oke, selain fitur utamanya, Poco X3 NFC ini juga memiliki fitur-fitur tambahan lainnya seperti dual stereo speaker, punya lampu LED notifikasi, di mana pada brand lain fitur ini justru dihilangkan, serta sudah memiliki sertifikasi IP53 untuk perlindungan percikan air dan debu. Harganya sendiri saat video ini dibuat, Poco X3 NFC dijual dengan harga 3,1 juta untuk varian 6/64 GB dan 3,5 juta untuk varian 8/128 GB. Dan apakah smartphone ini recommended? Jawabannya nanti akan kita bahas pada video full reviewnya. So, stay tune. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.